Kita lagi berak, terus tiba-tiba dia ngomong, lapar, terus langsung jalan ke semak-semak, ke hutan, ya kan. Terus tiba-tiba ngambil ginian. Karbohidratnya tinggi ini. Apanya yang dimakan? Dalam umbut. Dalam umbut tuh apa, Mas? Umbutnya jadi di dalam ini nih, yang nantinya jadi si pelepah ini. Kan di sini ada umbutnya nih. Hah? Nah, tengah-tengahnya itu kita bisa dimakan. Nah, jadi si ini juga, Win. Hah? Ini kan pohon jenis palem-paleman nih. Hah? Pohon selangkung. Ini namanya lumlum. Lum-lum. Nah, ini bisa dipakai untuk starting api juga, tinder juga. Nah, si lumlum ini nih. Enak ini. Ini nggak dimakan. Oh, nggak dimakan. Ini buat menyalakan api. Terus ininya juga bisa dibikin tali. Dibikin tali buat? Ya buat tali temali kita kalau misalnya di hutan bikin shelter atau bivak bisa pakai ini. Ini bisa anyam bisa dipakai buat tali. Tuh jadi batangnya kayak gini nih, dan si rasanya tuh kayak bengkoang tapi agak pahit. Enak kayaknya kalau dicocol pakai gula pasir. Nah, sekarang kita mau nyangu, mau bikin nasi gitu. Dan bikin nasinya itu ya seperti bushcraft pada umumnya begitu. Kita bikin api dulu. Setelah bikin api baru kita bikin nasinya. Nyangunya itu pakai bambu. Nah, ini gue belum pernah nih, ini menarik nih. Bikin nasi pakai bambu nih, caranya kayak gimana? Mantap. Dan setelah kita ngambil kayu-kayu gitu, terus dibakar, udah dibakar itu kayunya, udah jadi kayu bakar. Udah jadi bara. Terus kita motong, bukan kita, dia sih ya, lebih tepatnya. Ini motong bambu gitu, satu buku gini. Iya, ini kan bukunya. Berarti kita masaknya satu aja, ya, satu buku gini. Ya. Kita masak, diambil, terus nanti Si berasnya dimasukin sini tapi pakai daun merasi dulu. Biar nggak, kalau misalnya ini terbakar nggak langsung kena berasnya. nggak kena berasnya. Jadi nyantinya tuh jatuhnya tuh kayak lontong. Daunnya dulu, Daun, terus beras, terus air, beras terus air, terus dikocok, terus pakai bumbu, dikocok, terus lempar aja ke api gitu. Iya. Itu matangnya merata ya? Matangnya merata, tergantung apinya gimana nanti. Harus di
perhatiin si apinya tuh apa sih namanya? Kenapa? Kalau nggak diperhatiin ngambek ya apinya? Harus terus nyala apinya. Nah. Setelah dimasukin kayak gitu baru dikasih bumbu-bumbu nih, ada serai nih. Ini ada serai. Nah, itu apa tuh? Bumbu penyedap. Mecin. Banyak banget mecinnya nih. Biar pinter. Garam. Ditutup. Tutup pakai daun itu lagi ya. Jadi si nasinya itu tuh yang bagian dalamnya tuh lembek, enak banget asli. Ini dari serehnya, bawang sama mecin, sama ayamnya ini bekas malam, terus diangetin lagi pakai aluminium foil. Ngenah anjir ya? Ngenah, enak. Jadi si bagian luarnya ini, nah dia keras nih. Kerak. Nah, kalau dimakan nggak enak. Dia kayak kerak nasi yang kerak, yang matang tapi kurang air. Tapi yang dalamnya tuh enak banget asli. Yoi, mantap, akhirnya sampai juga Kak. Kita di hari kedua. Gue tujuan utamanya tuh sebenarnya kesini pengen belajar bikin api, karena jujur aja selama gue jalan-jalan begitu, gue emang jarang bikin api. Karena dulu sih, awal-awal dulu bikin api, kalau gue sih lebih cenderung pakai kompor aja gitu. Jadi emang gue kemampuan untuk bikin apinya tuh emang minim banget. Kadang-kadang bikin api unggun itu juga masih suka gagal. Dan kemarin gue ngeliat si Barkah tuh emang gampang banget asli bikin apinya, bahkan nggak pakai korek. Nah cuman kalau sekarang, tadinya gue pengen belajar nggak pakai korek, cuman kayaknya nggak terlalu kepake, karena ya gue akan selalu bawa korek. Jadi gue pengen belajar bikin api tapi ya pakai korek. Nah kayu-kayu yang dipakai tuh biasanya ternyata itu bukan kayu yang kita ambil di pohon, tapi emang kayu-kayu kering yang udah jatuh-jatuhan. Karena kayu yang di pohon itu cenderung basah dan semakin susah untuk dinyalain. Cenderung susah untuk dinyalain tuh. Jadi pakai kayu-kayu yang udah di bawah. Dan ternyata si kayunya itu dibikin potongan-potongan kayak gini. Nah masalahnya kalau misalnya gue jalan-jalan atau naik gunung, paling gue biasanya bawa pisau lipat kan. Jarang pakai pisau yang apa namanya ini, yang kalau sampai belakang Full tank, full tank. Jadi si besinya itu sampai ke si batang ya, itu sampai ke belakang, sampai ke dalam begitu. Nah jarang, dan biasanya pisau-pisau yang kayak gini lebih mahal sih harganya ya. Lebih mahal. Nah kalau ini si Barka bikin sendiri, dia pakai brandnya dia, bikin custom ya, bikin custom, dia bikin sendiri. Berarti yang pertama ini diraut dulu. Di tanah aja begini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti kumpulin si rautan-rautannya. Dan nggak boleh kulit kan kata lu kan? Kalau kulit cenderung mengandung air. Ini emang peso nggak enak pisan ini. Emang enak. Hah? Emang enak Vin. Enak banget asli ini pisau. Lepas. Harganya juga enak. Sebanyak apa ini butuhnya? Secukupnya. Secukupnya segimana nih? Kalau misalnya kita nggak puas-puas kan nggak cukup tuh. Kalau misalnya mau bikin api, kita tuh harus nyari bahan sebanyak-banyaknya dulu. Siapin dulu ininya, apa sih namanya, ranting-ranting kecil, terus yang sedangnya yang kayak gini untuk lanjutannya. Kalau misalnya ranting ini udah terbakar, baru kita kasih yang agak gedenya lagi sampai akhirnya yang ini kayaknya kalau di gunung ini bisa dipakai
Oh berarti sebenarnya nggak perlu kampak juga bisa soalnya model Bisa. kaki mah. Bisa Ya. bisa Pisau ini bisa dipakai buat ngebelah ini nggak? bisa Gini. iya tapi agak lama. Tapi kia emang cara. Iya, benar Ini nggak akan mintul. nggak akan. Kan kalau pisau murah kan gampang mintul kalau gini kan. Iya Kayu emang canggih pisaunya. enakin ya. Hah? Enakin bisa Udah cukup kali ini. cukup. Nah terus. Kita siapin dulu Hmm. alas untuk nanti si ini. Jadi masih ada rongga udara di sini. Oh ini jadi kalau dibakar nggak boleh langsung ditaruh. Nggak boleh karena akan menutupi si udara masuk. Kurang nggak bakarnya. Ya, Iya, kumai. Kudu dua, ketilu, kumai maksudnya. mah jangkung. Oh biar tinggi. Nah, Ini dibakar sini. ya Bawahnya. ke bawahnya. Udah cukup ini. Udah. Tambahin yang rautan-rautannya. Oh ini udah segini. Ya, Begini pak. ya, Langsung gini. ya, Segini dulu bagaimana? ya. Sebenarnya berarti kalau misalnya gue punya parasin tinggal ditaruh aja. Iya. Kalian udah kebakar, udah ada panas di dalamnya. Yang harus diperhatiin dari membuat api adalah suplai udara. Rongganya. Nih kan Dia punya rongga kan? gini ya. Iya. Coba tiup di sini. Gedein kan? Nah, Berarti harus disisain satu bagian yang bolong. bolong untuk udara. Kalau itu nutup, apinya mengecil. Apinya mengecil. Udah kita udah bisa seal kayak gini. Terus jadi Live bro. live bro. Itu hese bib. Itu hese ternyata. Maksudnya udah gini ternyata. Udah. Modalnya kayaknya emang agak susah kalau kita bawanya modalnya pisau lipat ya. Ya, Seenggaknya bawa pisau full body. full body lebih rekomendasi lah. Sebelum kalian belajar menyalakan api, lebih baik kalian belajar memadamkan apinya dulu. Perih ya. Mantap. Oke. Yoi, teman-teman. Itulah dia perjalanan pada kesempatan kali ini. Karena tujuan utamanya sudah tercapai, belajar bikin api, gue tinggal praktek bikin sendiri. Dan cara matiinnya juga tadi tinggal dipisah-pisahin, terus ditumpuk ke api dan pastikan bahwa apinya sudah mati. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya naik gunung, ikuti aturan yang ada di gunung yang mau dituju. Karena sekarang banyak banget gunung yang sudah mengeluarkan larangan untuk menyalakan api unggun. Jadi kalau misalnya larangannya memang tidak boleh bikin api unggun, ya jangan dibikin. Iya betul. Dan kalau misalnya emang ada gunung-gunung yang masih memperbolehkan untuk bikin api unggun, silahkan dibikin, tapi pastikan ketika ditinggalkan itu apinya sudah tidak menyisakan bara yang punya potensi untuk terbakar kembali. Betul. Terima kasih banyak. Saya Zawin. Saya Barkah. Satu lagi, ulangi lagi. Saya Zawin. Saya Barkah hanya tiga belakang. Saya Habib. Yuk kita pergi ke tempat yang belum pernah kita tuju. Mari kicap.